Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading dengan tema niat dia ke kamu terhadap hubungan bersegi ini. Oke. Entah, saya nggak tahu ya, nanti kartunya aja sesuai yang keluar, entah ini kamu nggak tahu atau sudah tahu ya. Kita nanti cek aja. Oke. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, follow ya, serta komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, atau tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Kalau kalian di sini terpotong, kalian bisa ke platform merah sesuai dengan nama masing-masing yang kalian tonton saat ini ya, kayak gitu. Kita mulai aja ya. Niat dia ke kamu terhadap hubungan bersegi ini. Saya juga nggak tahu nih, ini kamu sudah mengetahui kalau dia sudah punya pasangan atau belum ya, atau malah dia nggak tahu kamu udah punya pasangan atau belum. Nanti kita pokoknya sesuai alur aja. Cerita cinta anak remaja mengarungi kidung kasih dan takut di hati. Oh, kartunya ada yang harus tutupin. Tentang dia jangan pernah terpisah. Oke. Niat dia ke kamu terhadap hubungan bersegi ini. Oh, oke. Kita ke tarotnya ya. Tentang dia. Aduh. Aku lagi ngeri-ngeri sedap karena Korea Utara dan Korea Selatan itu lagi memanas ya hubungannya, sedangkan BTS itu seperti Jungkook, terus Jimin, Taehyung, terus udah gitu terutama Suga, bias aku itu lagi wamil ya gitu. Aduh, aku sedih banget deh. 4 bujang kesayangan ARMY di dunia tuh lagi wamil ya. Oke. Niat dia terhadap kamu. Niat, aku lagi nggak fokus banget tuh, sedih. Niat dia kepadamu terhadap hubungan bersegi ini. Kita nggak tahu ya, di sini pembacaannya itu kamu udah tahu dia punya pasangan atau belum. Kita nanti ikutin aja alurnya, yang pada intinya seperti itu sih. Tentang dia, aku nggak ngambil kartu jatuh ya, tolong diingatkan kalau aku lupa. Ini ini Queen of Pentacle, ini Four of Pentacle ya. Ini lucu banget tarotnya. Aku ngincer ini dari lama tapi mahal harganya, dan aku nemu yang lebih murah. Kalau nggak salah ini asli Switzerland apa New Zealand gitu, aku lupa. Ada salah satu tarot reader yang punya kalau nggak salah ada glitternya, aku nggak tahu ya. Ini aku nggak tahu KW atau gimana. Yang penting kan energinya sebenarnya. Kartu mahal-mahal juga kalau energinya nggak connect juga percuma ya. Oke. Tapi ya kalau ada duit ya kenapa nggak beli yang mahal. Oke. Niat dia ke kamu terhadap hubungan bersegi ini sebenarnya ya, dia tuh pengen punya hubungan baik yang sesuai dengan prinsip hidup dia. Mungkin ya, yang aku lihat sih lebih ke sebenarnya mungkin ya, dia ini udah punya pasangan cuman lagi bermasalah karena nggak sesuai dengan prinsip dia pasangannya gitu loh, nggak mau mengikuti prinsip dia. Aku sih lebih ngelihat nih, kamu perempuan yang punya pasangan laki-laki, dan laki-laki itu sudah punya pasangan tapi lagi bermasalah. Tapi ini bisa bebas ya, cuman di aku kelihatannya tuh kayak gitu loh. Tapi ini bisa bebas sih sebenarnya ya. Entah kamu yang nonton laki-laki, pokoknya intinya adalah ketika kamu punya hubungan ternyata dia punya orang lain sebelum kamu ya. Aku sih lebih ngeliat sih pasangannya ini pasangan sah. Nah, karena nggak sesuai dengan prinsip dia pengen punya hubungan yang baik yang sesuai dengan prinsip dia. Mungkin ya ada dia
dia itu lebih senang dengan yang berhubungan dengan agama. Misalkan dia pingin pasangannya itu menggunakan kerudung gitu ya, bisa juga. Atau dia pingin pasangannya itu melaksanakan ibadah, sholat, ke gereja dan lain-lain. Cuman kayaknya perempuannya itu atau pasangannya dia itu ya itu nggak mau dia lakukan, contohnya gitu ya. Jadi dia tuh kayak marah gitu, dan akhirnya karena dia mungkin ngobrol sana sini, kemakan omongan, akhirnya dia yaudah deh gue kayaknya cari orang lain, dan itu kamu yang nonton VT ini kayak gitu. Itu yang aku lihat ya, kita yang intinya dulu. Nah terus akhirnya ada karena ada rasa sakit hati, tidak sesuai dengan prinsip yang dia inginkan ya, akhirnya dia mencari diri kamu, mencari orang lain, dan kebetulan itu adalah diri kamu gitu loh ya. Selain itu memang kondisi keuangan yang sedang tidak baik-baik aja ya, dimana dia melihat kamu nih kayaknya orangnya rezekinya bagus, itu yang aku lihat ya. Nah dia berusaha menggunakan kata-kata gitu ya, pemilihan kata, ngerayu atau apa yang sebelumnya itu sebenarnya dia udah rencanakan. Di malam hari dia sering terbangun, dan gimana caranya pendekatan ke diri kamu yang dia gunakan akhirnya dengan menggunakan komunikasi. Dan ada juga beberapa dari kamu yang kena pengaruh black magic punyanya dia, itu yang aku rasain ya. Nah sebenarnya hubungannya tuh udah toksik banget dan pingin dia akhiri gitu loh, dan dia yakin apa yang dia mau dia bisa dapat, dan ternyata dia dapat kamu ya. Kamu adalah perempuan yang baik, mengayomi, dekat dengan Tuhan. Mungkin yang tadinya pinginnya dia itu punya pasangan yang menutup aurat misalkan, atau kalau bagi yang cewek, kamu dapat kamu deket sama cewek yang ternyata kamu ibadahnya rajin gitu loh ya, ke gereja kayak atau sholat kayak gitu, dan sebenarnya pingin nikah sama kamu nih, niatnya tuh pingin nikah sembari memanfaatkan dirimu dalam hal keuangan, karena dia tahu rezeki kamu bagus. Di sini juga sebenarnya ada kesetiaan dan loyalitas, tapi ya cobaannya adalah yang membuat dia 50-50 itu cobaannya berat banget sama kamu. Sebenarnya saling sayang sih yang aku lihat, dia mau sama kamu juga ada sayangnya, tapi mungkin nggak sepenuhnya tulus ya, ada modusnya kayak gitu ya. Memang orangnya agak kekanak-kanakan, ego, keras, tapi hubungannya sangat menyenangkan. Itu yang buat salah satu pihak kayaknya mungkin kamu ya, jadi agak sedikit ragu gitu loh ya, dan nggak ada kenyamanan, nggak ada ketenangan dalam menjalani. Mungkin karena efek dia belum sembuh, belum menyelesaikan hubungan dia dengan orang sebelum kamu. Itu sih yang aku rasain ya gitu. Dan aku ngelihat juga orang sebelum kamunya juga pakai juga gitu, dan dia tuh sebenarnya pengen punya kenyamanan, gak cuma kenyamanan dalam berhubungan gitu ya, punya hubungan, tapi kenyamanan dalam hal finansial, dan itu dia bisa dapatkan dari diri kamu, karena dia tahu mungkin kamu adalah orang yang baik ya. Selain baik, kamu juga mungkin sesuai dengan apa yang dia inginkan, mungkin kamu rajin ibadah, rajin sholat, menutup aurat, kita kan nggak tahu ya, tapi yang aku lihat ke situ ya. Tapi yang jadi ini alurnya kalau menurut saya kebanyakan lebih ke pasangan sah. Dia sudah punya pasangan sah, dia bilang sama kamu itu dia sudah bercerai, ternyata proses, dan itu terbongkar semua. Makanya kenapa akhirnya ada salah satu, mungkin ada beberapa dari kalian yang akhirnya dia pergi atau mengghosting kalian, ngeblokir kalian. Itu yang aku rasain ya. Dan memang di sini terlihat bahwasannya banyak dari kalian yang ngebantu perekonomian dia sih, kayak kerjasama, dan akhirnya kamu banyak ngebantu dia gitu ya. Dia ngerasain itu. Kadang kalau lagi sendirian dia mengevaluasi dan masuk ke dalam dirinya, bertanya bahwasanya akhirnya dia tersadar bahwasanya memang gue nggak boleh seperti itu, tidak boleh mencampur adukan antara perasaan kasih sayang yang murni dengan ditunggangi hal-hal yang negatif, seperti dia tahu rezeki kamu bagus, makanya biar naik rezekinya dia karena dia lagi berhemat, kesulitan ekonomi, jadi dia menggunakan hubungan itu, menunggangi hubungan itu sebenarnya ya. Karena pada dasarnya dia sangat ketergantungan sih, entah itu ketergantungan sama uang, seks bebas. Sorry tuh aku harus bilang, mungkin ada beberapa dari kalian yang hubungannya sudah jauh, terus perempuan atau laki-laki ya, tapi pada dasarnya dia pingin menikah sama kamu, karena dia besar banget perasaannya sama kamu, dan dia pingin move on dari
hubungan dari masa lalunya. Mungkin ada kebanyakan dari dia yang sebenarnya nggak jujur sama kamu karena dia pengen menutup siklus yang nggak baik itu, dan dia pengen memulai hubungan baru sama kamu. Cuman caranya salah dari awal, dia nggak jujur. Mungkin dia bilang sama kamu itu belum sudah bercerai, tapi nyatanya belum. Mungkin ada yang lagi proses gitu, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang akhirnya dia kembali lagi sama pasangan sahnya. Mungkin ada juga beberapa dari dia yang punya pasangan sah dan lebih materinya, ya. Jadi dia lebih ke bergantung materi sih sebenarnya sama orang yang sebelum kamu yang sekarang dia pilih. Makanya kenapa dia mengghosting kamu, itu yang aku rasain. Tapi pada dasarnya memang dia mau menutup siklus itu gitu. Dia tahu kamu yang terbaik, tapi dia masih mager untuk menuju ke kamu, ya gitu. Ya itu tadi, karena dia pingin punya keuangan yang stabil gitu. Dan nanti yang aku rasain, ketika dia punya keuangan yang stabil, dia tahu mana yang baik mana yang enggak, ya dia akan ngajakin kamu kerjasama karena dia tahu rezekinya bagus bersama kamu gitu ya. Oke, itu yang aku rasain. Jadi kalian udah pada tahu ya niat dia terhadap kamu, niat dia kepada kamu terhadap hubungan bersegi ini gitu loh ya. Sebenarnya sih niatnya baik, tapi eksekusinya kali yang salah. Kenapa dia nggak ngomong atau nggak jujur sama kamu? Kalau gue sih lebih baik jujur aja. Nih gue sayang sama lo, kondisi gue kayak gini, tapi gue mau nggak, lo mau nggak sih kerja sama gue gitu loh. Ya ibaratnya tuh gitu. Oke. Nah sekarang kita ambil tentang dia, jangan pernah niat dia kepada kamu terhadap hubungan ini. Iya, pay attention to the red flag. Ya memang kamu harus benar-benar lihat banyak red flagnya atau enggak orang ini dalam bersikap. Sebenarnya sih orang ini sayang dan kamu ngerasa memang nyaman sama dia. Mungkin ada beberapa dari kamu tuh yang dia lebih tua dari kamu dan kamu ngerasa diayomi, dialem, dimong gitu ya. Aku ngerasanya itu. Tapi pada dasarnya memang ada ketertarikan sih satu sama lain. Nah ada pengaruh dari black magicnya dia juga ke kamu, padahal awalnya kamu nih kebanyakan ada yang gak suka sama dia, sudah nyaman dengan dirimu sendiri ya. Ya akhirnya ya di saat memang kalian sudah berpisah ini, aku ngerasain ada beberapa dari kamu yang jadi salah satu bahan afirmasinya dia, dan dia percaya, gue yakin kalau jodoh tuh nggak akan kemana, tapi dia berjuang sih sebenarnya ya kan, selain dia mau nikah, mau engagement atau ke hubungan yang lebih serius, tapi memang berpisah. Nah kan bener kan aku bilang ceritanya, aku udah tahu ini ceritanya ya, karena sama kamu ini sangat menyenangkan gitu ya, fun hubungannya ya. Dia tahu kayaknya kamu orang yang tepat gitu ya, cuman memang ada hubungan di masa lalu yang gak baik. Dia juga sangat ketergantungan dengan uang. Mungkin orang yang dia pilih sebelum kamu ini uangnya jauh lebih banyak dari kamu. Dia lagi ngumpulin uang buat usaha, baru nanti dia ngajakin kamu kerja sama atau dia buat modal nikah sama kamu. Tapi kamu harus bisa membebaskan diri kamu ya, walaupun ada chemistry sebenarnya. Dengan adanya kejadian ini memang bisa mengenal satu sama lain, dan kamu bisa memanggil soulmate kamu ya dengan cara afirmasi, doa, visualization. Yang aku lihat kadang ada yang buka tutup blokir nih ya menggoda gitu sih, tapi tetap dia masih pakai topping lo kira pizza, topeng ya. Biarin aja, maafin dan belajar banyak. Dan kalau misalkan nanti next memang dia mau serius, dia harus banyak berkorban untuk kamu. Yang aku rasain kamu sama dia ini nggak balance pengorbanannya, lebih banyak kamu yang berkorban ya. Oke, kalau ada yang mau dibacain private reading boleh DM aja. Terus saya mau promosi sebentar. Ini ada garam garam doa by Panda yang pink 25, yang putih kasar 15, yang putih halus 20. Ini bisa untuk netralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh dengan cara minum, mandi, masak, ngepel. Terus udah gitu bisa untuk tenang, no drama-drama, rajin ibadah, punya aura positif, pintu rezeki kebuka.
ya, murah banget. Silahkan di order, nggak banyak, cuman 10 aja satu botolnya ini saya buatnya. Nah terus udah gitu yang mau diterapi boleh untuk apa sih, sakit hati, dan sebenarnya untuk penyakit fisik juga bisa, tapi saya lebih concern di spesialisasinya itu di penyakit psikis, sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, autis, bipolar, insomnia, kena black magic, ada pelakor, ada pebinor, di blokir ya. Kalian bisa datang ke tempat saya, bisa, tapi janjian dulu atau dipanggil, tapi seringnya sih saya dipanggil ya gitu. Janjian dulu ya, karena saya maunya sih maksimal itu 2 orang 1 hari gitu, jadi biar berkualitas ya. Buat apa kita ngambil banyak tapi kita asal-asalan hanya sekedar duit, saya nggak mau. Oke, kita lanjut tentang dia. Niat dia kepada kamu terhadap hubungan bersegi ini. Finding out the truth. Ya memang menemukan kebenaran, mungkin ada beberapa yang kebongkar ya, itu memang menghancurkan sih. Yang tadinya mungkin dia udah menyusun rapat biar sedemikian rupa tidak ketahuan, itu juga bisa ya, ternyata kebongkar. Mungkin ada beberapa dari kamu nih bukan orang sembarangan ya, nggak bisa dibohongin, atau apapun orang yang menyimpan hal negatif kepada kamu itu akan kebongkar. Ada juga bukan orang sembarangan lah ya intinya. Sebentar minum dulu, aus. Terus udah gitu, tapi ya memang kita satu sama lain tahu bahwasanya memang dia bukan yang terbaik untuk diri kamu gitu loh. Sadar itu sih, karena dia ya sadar memang dia belum selesai urusannya sama orang sebelum kamu atau pasangan sahnya, atau ya bukan yang terbaik, karena dia tahu dia bukan orang baik gitu ya. Dia tahu dia udah kelewatan banget sama kamu. Ya dia berharap dia bisa lebih memperlakukan kamu dengan baik sih. Mungkin ada beberapa, mungkin sebagian besar padahal kamu tuh udah baik. Makanya aku tadi bilang kan, pengorbanan kamu itu adalah tidak berimbang. Mungkin kamu lebih banyak berkorban untuk dia, makanya ketika kembali lagi ya buatlah dia yang berkorban untuk kamu ya. Dia memang banyak menyembunyikan sesuatu dari kamu sih ya gitu ya. Itu kadang terbangun di malam hari ya, memang dia kadang mengevaluasi gitu ya. Dia mau lebih dari sekedar teman, dia akan datang lagi menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik. Dia tahu kamu adalah orang yang terbaik dalam hidup dia yang pernah dia miliki. Dia menyibukkan diri untuk bekerja, dia menunggu sinyal dari kamu, karena dia takut kali ya gitu ya. Banyak hal yang mengingatkan dia tentang kamu, dan aku banyak melihat bahwasanya ketulusan kamu. Terus kayaknya ada beberapa dari kalian tuh kayaknya kalau dia bersama kamu tuh jauh lebih bahagia dibanding sama orang sebelum kamu yang dia pilih sekarang. Dia takut kan untuk kontak kamu ya. Ketertarikan, attraction ya gitu ya. Aku ngerasainnya memang berat sih ya. Makanya dibilang kan cobaannya tuh berat. Makanya dia ninggalin kamu tuh bukannya dia pinginnya tuh ngebahagiain kamu, karena dia tahu dia bahagia sama kamu, dia nggak mau kamu susah. Dan nanti kalau dia udah punya lagi, dia balik lagi sama kamu, tapi untuk mengajak kerjasama gitu loh. Aku jadi deh ya. Jadi kita udah tahu kan ya niatnya dia punya hubungan sama kamu itu apa gitu, walaupun hubungan ini bersegi, dan kamu tahu di tengah jalan kebanyakan sih gitu yang aku lihat ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Niat dia kepadamu terhadap hubungan bersegi ini. Iya, the butterfly ya. Mungkin dengan adanya hubungan ini akhirnya kalian ada di fase baru, sama-sama bertumbuh gitu loh ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang mungkin banyak lagi yang harus diperbaiki, banyak lagi mempelajari ya pokoknya banyak yang bertumbuh lah
ya. Tapi akhirnya menjadikan sosok dia tuh jauh lebih baik, seperti kupu-kupu yang bertransformasi karena kamu. Makanya kan kadang kita itu dihadirkan, kadang orang itu dihadirkan ke dalam hidup kita itu dua, yaitu untuk memberikan kebahagiaan atau memberikan pelajaran. Kayaknya kamu selain memberikan kebahagiaan juga memberikan pelajaran kepada dia, bahwasanya rasa sayang cinta yang tulus itu tidak bisa ditunggangi dengan hal apapun, apalagi kalau memang mau menuju kepada hubungan yang serius seperti pernikahan. Kaset, iya. Ya memang ya, sama kalian tuh hubungannya tuh kayak apa ya? Kayak di luar kepala gitu, terngiang-ngiang terus sih. Walaupun dia tahu dia nyakitin kamu gitu ya, dia juga tersakiti sama orang sebelum dia, yang akhirnya dia harus memilih lagi balik kepada orang yang memang memberikan rasa sakit itu gitu loh. Dia sebenarnya pengen ngajakin kamu dating gitu ya, ketemu ngobrol gitu, karena dia memang kangen sih sama kamu. Aku ngelihat itu ya, self indulgence ya. Tapi akhirnya kamu bisa, setelah dia pergi meninggalkan kamu ya, kamu bisa sembuh kok gitu, fokus terhadap diri kamu gitu. Dan dia juga lebih fokus bekerja gitu ya, karena memang dia akan balik lagi untuk ngajakin kamu kerja sama, ibaratnya ngumpulin modal lah ya. Ini memang new beginning, transition, growth ya. Ini kan peti mati itu kan bisa benar-benar berakhir, atau memang ini adalah awal mula kehidupan baru ya. Girl with Snake. Ya memang mungkin ada beberapa dari kalian yang bernegosiasi atau berhubungan dengan orang NPD, narsistik ya. Tapi kamu akhirnya bisa lebih bisa punya strategi mungkin, atau mungkin dulunya kamu nih nggak punya strategi, begitu ketemu sama dia kamu jadi pinter strategi, oh dia begini saya harus begini gitu kan, bisa juga. Dan kamu berani mengambil resiko gitu, untuk bisa juga kamu stop walaupun gue sakit tapi gue nggak mau. Nah ini memang new fase kamu sama dia tuh kayak apa ya, membakar diri tapi tumbuh jadi burung-burung phoenix yang baru ya. Hubungannya seperti itu. Mungkin ada beberapa dari kalian, kamu nih kayak disabotase ya, nggak boleh sama siapa-siapa, bolehnya sama dia doang gitu kan. Dan ini salah satu momen tepat dimana kalian sama-sama nggak berhubungan untuk butuh waktu atau need time atau text time ya. Memang udah berakhir hubungannya, tapi ada beberapa dari kalian nih yang nggak mau ngasih kesempatan lagi, lebih milih bertumbuh dan bertransformasi, mencintai diri kamu sendiri. Ada juga, tapi dia akan balik karena dia punya passion, attraction ya, gitu yang aku lihat ya. Karena dia tahu gitu, dia udah menemukan orang yang terbaik untuk dia ya, rezekinya baik gitu, dia tahu dia bisa bahagia sama kamu dibanding sama orang pasangan yang sekarang dia pilih ya. Dia juga balik karena ada sesuatu hal yang memang dia butuh gitu loh, yang cuman orang itu yang bisa kasih, itu juga bisa ya. Oke, kita ke hurufnya. Di sini ada P papa, ada M mama, ada R rar, ada A alfa, bisa juga. Oh salah, udah aja. Oh ini M, kok naruhnya di situ, aku M. Gini ya, karena kelamaan udah nggak reading. Aku banyak pasien sih, alhamdulillah. X mantan, mungkin ya itu mantan kamu, atau kamu udah jadiin dia mantan, kamu balikan lagi, itu juga bisa. Dan L, P R M A X L. Oke, sekarang kita ke angkanya 8, 6 atau 9 ya, I don't know, antara 6 dengan 9. Mungkin nomor rumah gitu ya, tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal putus, inisial, blok nomor, blok rumah, blok M misalkan 14, terus 16,
12, and then 17. Oke, kalau menurut saya sekian readingannya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Jangan lupa di like, share, follow, komen. Yang mau terapi, private reading, mau order garam, mau konsultasi juga bisa. Kita juga punya beberapa paket penyembuhan, self healing, self love, atau cleansing energi, atau self love aja, atau self healing, itu juga ada ya. Oke, kita ketemu lagi ya. Jangan lupa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day ya. Dah.